Tepuk tangannya bikin saya tegang. Aduh. Selamat malam Almania. Selamat datang di Midnight Live. Hai hai hai. Malam ini Otong Setiabudi pegang kendali. Pas banget nih ya. Kondisi global lagi panas. Butuh yang gemas-gemas. Ya. Biar apa? Biar nggak cemas. Udah THR belum cair. Iran dibombardir. Ini kan bikin kita mikir. Pada naik gak nih harga ketupat? Saya makin tegang nih. Biar makin tegang, malam ini saya mau bahas soal yang tegang-tegang. Tahu nggak penonton nih? Bukan tegangan listrik, tapi kondisi geopolitik. Berat. Udah kayak beban hidup. Udahlah, langsung aja kita mulai. Ini dia Midnight Malam ini kita akan bahas soal ketegangan yang terjadi di Timur Tengah. Tapi dampaknya bisa menggetarkan saldo kita. Jadi gini ya, tiap ada konflik di Timur Tengah, harga minyak bisa naik. Harga barang juga bisa ikut naik. Semuanya naik. Yang turun cuma satu, standar hidup kita. Mana standar samping lagi. Senggol dikit jatuh tuh. Jatuh di bawah garis kemiskinan. Kita warga Indonesia kalau dengar kabar Timur Tengah konflik, refleksnya langsung bukan geopolitik nih. Pertamax naik nih besok nih. Jadi gini ceritanya. Pukul 6 pagi 28 Februari lalu di Teheran, langit aja masih setengah ngantuk. Orang-orang mungkin masih guling-guling di kasur. Tiba-tiba jeger. Jeger. Bukan alarm, bukan ban truk pecah, atau anak tetangga lagi numpak erek. Kurang kompak nih. THR belum cair ya. Jadi suara jeger itu suara ledakan rudal yang bikin ibu kota Iran terheran-heran. Asap hitam lebih hitam dari polusi di Jakarta. Nutupin langit Iran. Sirine bunyi gak berhenti. Udah kayak notifikasi WA keluarga. Pas lagi ngomongin warisan, warga panik menyelamatkan diri dan gak pakai lama. Berita nongol di mana-mana. Dunia jadi tahu kalau ini bukan salah titik di Google Maps, apalagi salah kirim paket. Tapi ini operasi militer yang bikin dunia kaget. Ayam. Telat kagetnya. Ujung-ujungnya mau nggak mau kita harus mantengin berita di TV. Karena kalau mantengin medsos doang, banyak hoaxnya. Jadi kita mantengin berita buat jaga-jaga. Karena di setiap eskalasi, takutnya saldo kita ikut dievakuasi. Kalau saldo penonton mah, nggak perlu dievakuasi. Udah kosong kan? Sama. Habis ledakan yang bikin Iran berantakan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan operasi militer bersama Israel terhadap Iran. Dan ini bukan serangan sehari dua hari kayak nginep di puncak. Trump bilang operasi bisa berlangsung sampai 4 minggu. Bahkan lebih. Cak. Ini cangkemnya Trump enteng banget ngomongnya. 4 minggu ngumumin serangan, udah kayak ngumumin jadwal konser. Bayangin, 4 minggu buat penonton udah memenuhi syarat nunggak cicilan sekali. Kalau buat konflik Timur Tengah, 4 minggu bisa naikin harga minyak berkali-kali. Serangan awal langsung hantam pusat Teheran dan sejumlah fasilitas strategis. Otoritas Iran melaporkan ada ratusan korban jiwa dan ratusan lainnya luka-luka. Fasilitas sipil rusak, daftar korban bertambah panjang. Bahkan 7 komandan militer Iran yang kalau muncul di berita auranya gagah tak tergoyahkan, ternyata manusia biasa. Pertahanannya goyah dan mereka jadi korban. Lalu kabar paling mengguncang datang beberapa jam kemudian. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, wafat akibat serangan tersebut. Pemerintah Iran langsung menetapkan masa berkabung nasional. Ribuan warga mengikuti proses duka,
Tangis pecah, emosi meluap. Warga Iran jelas berduka. Tapi nggak merubah suasana. Yang tadinya sudah mode waspada, bukan yang mereda malah jadi makin bahaya. Karena kematian Khamenei bukan sekedar kehilangan figur politik Iran, tapi kehilangan simbol perjuangan yang puluhan tahun memperjuangkan perlawanan terhadap Amerika. Sementara di berbagai belahan dunia, kecaman dan seruan deeskalasi bermunculan. Semua bicara soal turunkan tensi di saat emosi sudah terlalu tinggi. Emang ya, diplomasi itu kadang kayak gebetan toksik. Bilangnya, gue sebenarnya nggak mau bikin kamu sakit. Tapi ngomongnya pas kita di IGD. Apa sih sebenarnya alasan Amerika Israel serang Iran? Apa? Nggak tahu kan? Sama. Kita teleponnya Donald Trump nih ya. Nggak ada nomornya lagi. Jadi di Washington, Trump bilang serangan itu katanya buat mencegah ancaman rudal balistik Iran dan ngeberhentiin potensi pengembangan senjata nuklir. Bahasanya simpelnya nggak mau nunggu diserang duluan. Jadi Amerika nyerang duluan. Kalau di bola nih, belum diserang tapi udah counter attack. Kalau versi Israel, operasi itu diklaim sebagai langkah defensif demi jaga keselamatan warganya. Intinya sama, mereka bilang ini bukan nyari perang, tapi langkah pencegahan. Yalah bos, pencegahan kan bisa ngobrol dulu, ngopi dulu, mabar dulu. Ini pencegahan kok kirim rudal, bisa aja obor Liberty. Nah di sisi Iran, sebelum wafat, Khamenei sempat kasih pernyataan yang sekarang dikutip di mana-mana. Khamenei bilang, Amerika Serikat serang Iran bukan karena isu nuklir, tapi karena mau ambil sumber daya dan posisi strategis negaranya. Kalau dibayangin gini nih, Amerika Israel ini kayak jomblo nggak modal, lagi deketin anak CEO. Janjinya kan, saya akan kerja tulus bantu perusahaan papimu. Wah. Niat aslinya mah padahal pengen jadian. Nikah. Terus ambil alih perusahaan dah. Udah kayak deracit nih. Drama Cinangka. Drama Cina dong. Kata Khamenei, tekanan Amerika Israel terhadap Iran selama ini soal cadangan minyak dan gas. Serta posisi Iran yang punya Selat Hormuz, jalur utama perdagangan minyak dunia. Katanya, klaim ancaman nuklir itu cuma judul doang. Nggak ada daftar isinya tuh, judul doang tuh. Trump bahkan sempat membandingkan situasi Iran dengan Venezuela saat menyinggung kemungkinan perubahan rezim. Nah ini nih, kalau udah bawa-bawa perubahan rezim nih, paham lah ya arahnya kemana ya? Paham nggak? Paham dong, paham. Makanan minyak. Nyimak. Oh nyimak, itu dong. Di Dewan Keamanan PBB, rapat darurat digelar. Sejumlah negara menyerukan penghentian kekerasan dari semua pihak. Tapi jujur, pertanyaan hukumnya tetap gantung. Apakah ancaman yang diklaim Trump cukup mendesak buat membenarkan serangan preventif? Nah, Tapi mandat Dewan Keamanan. betul. Kenapa tuh? Ya anda tahu saya. Saya telepon Trump lagi nih. Ah nggak ada pulsa. Sekarang ada pulsa. Nah, rapat darurat PBB kalau bawa-bawa Amerika Serikat itu ibarat temen nongkrong lo mukul anak tetangga duluan. Langsung tuh disidang di warkop kan. Semua pada bilang, calm down. Tapi di belakang kita dukung yang mukul. Belum kelar kita cerna serangan pertama, belum mingkem mulut saya lagi ngoceh. Panjang naskahnya. Balasan dari Iran datang lebih cepat dari chat gebetan pas lagi ngambek. Kita ngechat satu kata, dibalasnya 3 paragraf. Iya. Rudal-rudal diluncurkan ke arah wilayah Israel. Ledakan terdengar di Yerusalem dan Beit Shemesh. Korban jiwa dilaporkan, puluhan orang terluka, bangunan rusak, kawah besar terlihat di lokasi hantaman. Ketegangan gak berhenti di sana. Di Kuwait, serangan rudal dilaporkan menewaskan personil militer Amerika Serikat yang ditempatkan di kawasan tersebut. Beberapa jet tempur Amerika dilaporkan jatuh.
meski pilotnya disebut berhasil menyelamatkan diri. Nah, kan makin lebar aja nih. Kalau dilihat-lihat, Iran nekat juga ya. Bener. Udah diserang Amerika sama Israel, balasnya kemana-mana. Iya. Tapi ini saya juga bingung. Ini Iran yang berani apa emang Amerika sama Israel yang pengecut? Ya, bisa. Oh, berani ya keroyokan lo. Gue bilangin bapak gue lo. Bapak gue kan CEO. Akibatnya, di kawasan Teluk situasi jadi siaga tinggi. Oh, pasti. Ledakan dan pencegatan drone dilaporkan di sekitar Dubai dan Doha. Kelompok Hizbullah di Lebanon juga menyatakan dukung Iran buat lawan Israel. Konflik yang awalnya satu serangan, sekarang jadi ketegangan regional. Sebenarnya kekuatan Iran yang bikin cheat itu nggak cuma nuklir, tapi jalur Selat Hormuz. Dan benar tuh ya, Iran tutup Selat Hormuz nih, pasar global langsung gonjang-ganjing. Pasti. Ada beberapa kapal dilaporkan diserang di sekitar jalur tersebut. Dan puluhan kapal tanker milih diem di Teluk Persia biar aman. Iyalah, pasti. Monyong-monyong, ngomong. Selat Hormuz tuh nggak cuma garis di peta, tetapi nadi perdagangan energi dunia. Gangguan di jalur ini berarti ancaman langsung terhadap pasokan minyak global. Harga minyak melonjak tajam dalam waktu singkat. Beberapa analis memprediksi lonjakan bisa berlanjut kalau konflik tidak mereda. Biaya asuransi pelayaran meningkat, rantai pasok energi terancam. Terus, harga emas cetak rekor baru sebagai aset safe haven. Punya emang. Enggak. Yang ngomongin. Mas kawinnya gue jual. Bursa saham di berbagai negara juga terkoreksi. Nih ya, sekelas investor aja cemas. Apalagi kita yang jujur, satunya ngepas. Makin cemas. Buat beli beras aja was-was. Mana mau lebaran lagi? Ponakan gue banyak. Cukup kagak nih ngasih THR nih? Bos, tambahin bos. Jarang-jarang nih muncul di segmen 1. Masa nggak ada tambahan? Nah, Indonesia piye? Ya jelas, Indonesia ikut bergetar. IHSG melemah, nilai tukar rupiah berdarah. Kacau. Melihat potensi dampak yang lebih ngeri, Bank Indonesia bilang siap menjaga stabilitas moneter. Sementara Dewan Energi Nasional masih pantau-pantau perkembangan harga minyak dan potensi gangguan pasokan. Indonesia memang bukan pihak yang terlibat konflik langsung, tapi sebagai negara pengimpor minyak dan bagian dari sistem ekonomi global, kalau nggak diantisipasi dampaknya jelas bikin ekonomi kita mental. Karena kalau kita lihat nih data perdagangannya, Indonesia punya hubungan ekonomi dengan sejumlah negara di kawasan Teluk. Kalau ada gangguan nih di Selat Hormuz nih, ya berarti ada resiko terhadap arus energi dan biaya logistik. Jika harga minyak dunia bertahan tinggi, tekanan terhadap anggaran subsidi BBM bakal meningkat. Aduh. Jadi resiko kenaikan harga BBM dalam negeri bakal jadi PR besar pemerintah. Pasti. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia langsung respon nih, cepet doi. Kata Bahlil nih, pemerintah mengalihkan sebagian impor minyak mentah dari Timur Tengah ke Amerika Serikat dan negara lain seperti Angola dan Brazil. Yang ngeri, kalau perangnya panjang, anggaran subsidi BBM kita bisa jebol. Beberapa pakar ekonomi bilang, solusi selamat dari krisis harus ada trade off. Apaan ya? Trade off. Ngerti nggak? Sama. Gue baca aja ya. Jadi trade off itu mindahin porsi anggaran buat jaga inflasi dan daya beli. Ya, you know lah. Harus trade off dari yang mana? Lihat aja program yang makan anggaran paling gede.
Saya bacain doang, Pak. Bacain doang. Gede bacanya. Nggak cuma sektor energi, di sektor transportasi, sejumlah penerbangan dari dan menuju Timur Tengah terdampak penyesuaian rute dan pembatalan. Oh iya. Bahkan jemaah umroh aja disarankan menunda keberangkatan karena situasi Timur Tengah yang mengkhawatirkan. Emangnya Israel Amerika nih, lagi bulan Ramadan, bulan puasa, orang lagi lomba cari pahala, mereka lomba-lomba bunuh pemimpin negara. Bener tuh, Yunis. Presiden Prabowo Subianto sampai memanggil jajaran menterinya buat bahas langkah antisipatif. Mulai dari stabilitas pasokan energi sampai perlindungan WNI di kawasan terdampak. Mantap. Prabowo juga bilang Indonesia siap berperan sebagai mediator kalau dibutuhkan. Dan bahkan membuka kemungkinan kunjungan diplomatik langsung ke Teheran. Wah. Kedutaan besar Iran di Jakarta menyambut baik pernyataan tersebut. Ya, meski dapat support dari kedubes Iran, come on. Yang realistis aja kali. Emang sekuat apa Indonesia buat jadi mediator? Dan emangnya Trump mau dengerin Indonesia? Siapa tahu. Nego tarif dagang aja banyak kalahnya. Mau jadi penengah, tapi namanya usaha. Keran impor minyak dari Amerika ditutup, langsung kelar kita. Gak cuma itu, di Indonesia suasana juga ikut panas. Bukan karena cuaca yang gak jelas, tapi karena posisi luar negeri kita yang gak pas. Jadi sedikitnya 60 tokoh nasional dan lebih dari 70 organisasi masyarakat sipil mempertanyakan arah kiblat diplomasi kita. Jadi mereka mendesak pemerintah dan DPR RI buat duduk lagi, meninjau lagi, bahkan ambil sikap buat keluar dari forum internasional buatan Trump yang disebut Board of Peace. Wah. Para tokoh itu bilang forum itu kehilangan legitimasi moral. Betul. Namanya doang peace, tapi bikin miris dunia. Nah, itu dia tuh, benar tuh. Bahkan kata mereka, Board of Peace lebih cocok disebut Board of War. Wah, iya, orang lagi damai. Kalau Board of Director itu BOD. Siapa BOD? Rajin. Saya. Bahkan tadi Presiden Prabowo juga ngumpulin ketum-ketum parpol dan mantan presiden, tapi belum dijelasin detail sih bahas apaan ya. Infonya sih diskusi dan silaturahmi. Tapi yang jelas pasti penting bahasannya. Penting banget itu. Dari langit Teheran yang dipenuhi asap ke kota-kota di Israel yang dihantam rudal hingga Selat Hormuz yang menentukan harga BBM di SPBU seberang rumah. Konflik ini menunjukkan kalau dunia sekarang itu saling terkoneksi. Betul. Kalau penonton nih ngandelin koneksi doang. Orda. Mana kagak konek. Aduh, stuck gitu aja ya. Iya. Ledakan di satu negara dampaknya bisa kemana-mana. Ke pasar saham, ke anggaran negara, bahkan ke dapur warga di pelosok Indonesia. Ini bukan lagi sekadar soal siapa benar dan siapa salah, tapi soal stabilitas ekonomi, keamanan energi, dan wibawa suatu negara. Bagi Indonesia, tantangannya jelas, menjaga prinsip perdamaian global, melindungi kepentingan nasional, dan menentukan sikap di tengah tekanan global dan desakan publik. Sepakat. Karena pada akhirnya, saat negara besar bertarung soal pengaruh dan sumber daya, yang paling terasa dampaknya adalah warga biasa. Betul. Ya kita kita yang mau harga tetap murah. Pekerjaan tetap ada dan bisa lari culture tiap pagi buat cuci mata. Jika diplomasi kalah oleh ambisi dan kuasa, maka retak bukan hanya perdamaian dunia, tapi harapan rakyat yang ingin hidup sederhana dan sejahtera. Perdamaian. Oke, kayak kuis dangdut. Itu dia sajian pembuka Midnight Live malam ini. Aduh, udah nggak tegang lagi, udah nggak tegang host magang. Jangan kemana-mana, kita masih ada sebat dan ada bintang tamu dari film Pelangi Dimas. Jangan kemana-mana, Aumania tetaplah di Midnight.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.